Oke, selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 12 IPS untuk semuanya. Dan yang pastinya Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Eh, untuk sistem pembelajaran kita seperti yang sudah kita tahu sama-sama, kita buat sementara dihimbau untuk tidak tatap muka dulu. Demi apa? Demi menjaga permasalahan-permasalahan yang sekarang ada yang akhir ini ya. Nah, jadi untuk satu semester ini kita masih menggunakan daring, kita masih belajar jarak jauh seperti ini dari jaringan. Namun Bapak berharap walaupun kita masih menggunakan sistem jaringan atau sistem pembelajaran yang tidak tatap muka, tetap tidak mengurangi nilai-nilai layaknya pembelajaran tatap muka. Bapak berharap semuanya tetap serius untuk belajar sehingga apapun yang disampaikan oleh setiap guru itu bisa sampai secara optimal kepada siswa-siswa kami semua. Nah, itu saja yang bisa Bapak harapkan. Nah, untuk materi kita Pak, apa materi pembelajaran kita untuk satu semester ini? Nah, materi pembelajaran kita untuk satu semester ini kita membahas tentang financial report. Nah, kalau di kelas 11 semester genap, anak-anak semua kan mempelajari financial report-nya menggunakan Excel. Benar ya, bagaimana cara memasukkan siklus akuntansi ke dalam Microsoft Excel. Nah, kali ini kita juga mempelajari hal itu. Kita mempelajari financial report, namun kita menggunakan apa Pak aplikasinya? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita bahas dulu beberapa bagian-bagian poin penting dari sistem informasi akuntansi. Lalu apa hubungannya dengan aplikasinya nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah ada kata sistem. Apa sih itu sistem? Sistem itu adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya dengan satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya dibuat untuk menangani sesuatu, berarti menangani masalah yang berulang-ulang atau permasalahan tersebut rutin terjadi. Nah, maksudnya seperti ini. Banyak sekali orang berpendapat bahwa sistem itu diciptakan memang karena perkembangan zaman. Sebenarnya itu adalah sedikit kekeliruan. Kenapa? Sebenarnya sistem itu dibuat bukan karena perkembangan zaman saja, tapi sistem itu dibuat memang karena kebutuhan. Sistem itu dibuat karena memang ada suatu permasalahan yang butuh solusi. Itulah sistem. Sebagai contoh, misalkan Bapak ambil sebuah contoh, misalkan ada dua perusahaan. Di mana usaha yang pertama ada usaha jamu yang karyawannya hanya 10 orang, lalu satu lagi perusahaan obat anti nyamuk misalkan yang karyawannya sampai 2.000 orang. Nah, dari dua perusahaan ini, yang mana yang benar-benar membutuhkan sistem informasi penggajian? Apakah perusahaan A yang karyawannya hanya 10 atau perusahaan B yang karyawannya 2.000 orang? Jelas sekali yang membutuhkan adalah perusahaan B. Kenapa? Tidak mungkin pihak perusahaan akan mengelola penggajian karyawan secara manual. Ditulis setiap nama sampai 2.000 orang itu tidak mungkin, benar ya? Nah, jadi perusahaan A apakah perlu menggunakan sistem informasi penggajian? Jawabannya tidak. Kenapa? Perusahaan yang karyawannya hanya 10 orang, kita tahu bahwa merancang sebuah sistem itu bukanlah hal yang mudah, bukanlah bukanlah, menggunakan biaya yang sedikit, pasti biaya yang besar. Kan tidak mungkin sebuah sistem yang mahal harganya digunakan hanya untuk mengelola penggajian yang karyawannya hanya 10 orang. Itu pastinya mubazir, benar ya? Jadi ingat bahwa sistem itu memang sebenarnya diciptakan karena kebutuhan. Nah, lalu yang kedua, setelah kita mempelajari tentang sistem, kita lanjut tentang yang namanya informasi. Apa itu informasi? Ingat baik-baik bahwa informasi itu adalah data yang sudah diolah dan sudah diuji tingkat kebenarannya dan data tersebut berguna bagi orang lain. Itulah yang disebut dengan informasi. Jadi jangan nanti mulai dari hari ini anak-anak semua jangan nanti segala sesuatunya itu dianggap sebagai informasi. Jadi kriteria dari informasi itu ada bahwa informasi itu memang harus sudah diolah, datanya sudah diolah, sudah diuji kebenarannya. Lalu setelah diuji kebenarannya, berguna nggak bagi orang lain? Kalau tidak berguna, berarti itu bukanlah informasi. Tapi kalau memang dia sudah diolah dan memang diuji kebenarannya dan memang berguna bagi orang lain, itulah yang disebut dengan informasi.
Nah, yang berikutnya adalah sistem informasi. Sistem informasi sesuai dengan namanya berarti adanya sebuah sistem yang diciptakan untuk menampilkan informasi. Contohnya bagaimana, Pak? Sistem informasi penggajian diciptakan untuk menampilkan hal-hal yang berhubungan dengan penggajian, berhubungan dengan berapa gaji si A, berapa gaji si B, si A ini dapat potongan enggak, si B ini dapat uang lembur enggak, dan lain sebagainya. Sistem informasi perpustakaan diciptakan untuk apa? Untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan perpustakaan. Siapa saja yang meminjam buku, berapa jumlah buku, buku apa saja yang sudah habis, buku apa aja paling banyak dipinjam, siapa yang tidak kembalikan buku, siswa siapa yang meminjam buku yang udah lewat batas dan lain sebagainya. Lalu sistem informasi akuntansi ini yang terakhir. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Jadi sebuah sistem informasi akuntansi berarti sebuah sistem yang diciptakan untuk menampilkan informasi-informasi yang berhubungan dengan akuntansi. Di dalam sistem informasi itu akan menampilkan informasi tentang bagaimana nanti penjualannya, bagaimana penyimpanan barangnya, bagaimana menyimpan inventorinya, bagaimana nanti melakukan pembackupan untuk datanya, dan lain sebagainya. Disitulah nanti akan tertera di bagian sistem informasi akuntansi. Nah, lalu yang berikutnya fungsi. Fungsi dari sistem informasi akuntansi itu ada beberapa. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi itu digunakan untuk menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Jadi di dalam sistem informasi akuntansi, di situ nanti akan tersimpan perusahaan tersebut dalam satu hari ini menjual barang-barang apa saja, lalu membeli apa saja, lalu misalkan pendapatannya berapa, bebannya berapa, pajaknya seperti apa, inventorinya bagaimana, harga beli, harga jual produk bagaimana. Semua nanti akan tertera di situ. Lalu memproses data menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, itu benar sekali bahwa di dalam sebuah sistem informasi akuntansi itu akan nampak nanti keputusan apa yang bisa diambil. Contoh, misalkan dalam sebuah perusahaan itu memproduksi ada 3 produk, produk A, B, dan C. Misalkan produk A dalam setahun itu di mana target perusahaan laku atau terjual 60%, ternyata yang terjual hanya 40%. Produk B dengan target perusahaan penjualan setahun itu 60%, ternyata yang terjual hanya 10%. Nah, sedangkan produk C dengan target penjualan 60%, ternyata yang terjual 100%. Nah, dari 3 produk ini, dengan adanya sistem informasi akuntansi, perusahaan akan dapat melihat, manajemennya akan benar-benar bisa melihat, oh produk mana yang paling laku. Sehingga bisa diambil keputusan, oh tahun depan, periode berikutnya kita harus perbanyak nih produk C misalkan. Produk B-nya kita buang aja karena kurang laku. Nah, hal-hal seperti itu akan bisa dilakukan dengan adanya sistem informasi akuntansi. Yang berikutnya adalah kontrol secara tepat pada aset organisasi, itu jelas sekali. Nah, lalu yang berikutnya, sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi proses transaksi keuangan. Jadi ada 3 subsistemnya. Yang pertama adalah sistem informasi transaksi, lalu sistem buku besar, dan sistem penutupan dan pembalikan. Itulah nanti bagian-bagian yang akan kita bahas untuk semester ini. Nah, yang berikutnya ada yang namanya sistem informasi manajemen. Apa sih Pak hubungannya antara SIA dengan SIM? Jelas sekali bahwa sistem informasi akuntansi nanti akan dikelola oleh manajemen yang tepat. Karena bagaimanapun SIA tidak akan bekerja jika SIM-nya juga tidak bekerja secara optimal. Benar ya? Itu maksudnya. Nah, yang berikutnya untuk manfaat-manfaatnya sebenarnya cukup banyak. Di antaranya ada menyediakan informasi yang akurat dan tepat, meningkatkan kualitas, lalu meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan, lalu meningkatkan sharing knowledge. Nah, itu kira-kira untuk bagiannya. Komponen-komponen SIA itu sendiri ada manusia sebagai pelaku sistem, lalu transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi masuk. Jadi transaksi itu sebenarnya menjadi faktor utama, kegiatan utama dari pekerjaan kita nanti. Lalu prosedur adalah langkah-langkahnya, dokumennya atau kwitansi-kwitansi atau ya kalau kita bilang dokumennya adalah formulir digunakan sebagai sarana pencatatannya. Lalu peralatan suatu alat yang digunakan untuk sarana yang digunakan, melakukan pencatatan pada SIA itu sendiri. Nah, sistem informasi akuntansi itu ada banyak sekali sebenarnya.
Namun ada beberapa yang paling sering digunakan, diantaranya yang pertama nanti ada DEA, ada MAYOB. Nah, yang kita pelajari untuk satu semester ini adalah MAYOB Accounting, MYOB Accounting. Nah, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana konsep pengerjaan dan lain sebagainya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, itu aja kira-kira materi pembelajaran kita. Untuk materi pengenalan kita mengenai sistem informasi akuntansi, Bapak rasa ini masih tidak begitu rumit kali bagian pengerjaannya. Jadi bagi siswa-siswi yang mau bertanya, silakan boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih.